Selamat malam semuanya. Ya, ini Aftok edisi 24 Juni 2025. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar Aftok edisi kemarin. Ada cukup banyak yang masuk. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide. Kita akan coba bahas satu persatu sesuai dengan permintaan. Baik. Kita mulai dari ISG. Hari ini ISG rebound 1% lebih ya, 1,2%, menguji meretest kembali area resist EMA ya, yaitu di 6.900, dan saat ini sepertinya memang belum mampu melewatinya ya. Jadi proses pullback ini adalah proses turun seperti halnya sebelum-sebelumnya. Jadi ini proses menuju target turun selanjutnya di 6.700 dan nantinya kemungkinan bisa mengarah ke gap-gap yang terbuka di bawah ini sampai dengan 0,6 ya. Seperti itu, belum ada perubahan. Jadi pullback kali ini bisa mencapai 6.985, di mana ini adalah neckline ya, neckline dari double top di trend minor. Oke, kita masuk ke pembahasan saham. Selamat malam Pak Yep, semoga sehat selalu. Mau tanya VUTR, apakah hari ini ada penutupan gap untuk swing jangka pendek, sebaiknya entry di berapa Pak? Terima kasih. Oke, kita lihat FUTR menutup gap hari ini, itu pertanyaannya ya. Jadi untuk penutupan hari ini 20% ya. Jadi diawali dengan gap down kemudian naik. Saya rasa ini saat ini memang menutup gap, proses menutup gap, dan gapnya itu sudah tertutup sempurna. Dan untuk swing tentunya sepertinya sudah cukup beresiko tinggi. Pertama, saham ini sudah di bawah area aman 70, dan kalaupun dia mengalami kenaikan, saya rasa ini terbatas di 78 sampai dengan 80. Dengan demikian ya, kalau kita bicara untuk trading, saya rasa ini secara risk reward tidak terlalu menarik ya gitu, kecuali Anda memang siap dengan trading di bawah 70 gitu ya, siap dengan resiko-resiko yang akan muncul, seperti misalkan tidur di angka 50 karena ini trennya turun dan mengarah ke 50. Seperti itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon bantu analisa saham MBMA untuk swing, area beli dan TP-nya. Terima kasih. Oke, kita lihat MBMA. Baik, sekarang ini secara teknikal MBMA sudah mencapai support yang kita bahas di Aftok sebelumnya di 378, namun ini sudah mulai rebound ya. Kalau kita bicara untuk swing trade di saham ini, menurut saya bisa ya di harga saat ini dengan stop loss di 376. Untuk TP terdekat bisa Anda coba di 428, TP1, TP kedua bisa di 470-an. Begitu. Baik, apakah EXCL masih potensi naik untuk trading? Jadi jangka pendek ya. Secara teknikal EXCL berpotensi naik namun di area konsolidasi ya. Karena hari ini pun ya naik ya sebenarnya, tetapi tutupnya turun gitu. Kita lihat dari pergerakannya ini tidak menarik, secara ruang gerak juga tidak terlalu menarik ya, kurang untuk kita tradingkan. Kalau potensi kenaikannya ini kemungkinan masih di area resist konsolidasi di 2300 ya. Seperti itu. Sore Pak, JPFA untuk swing apakah menarik? Saya lihat sekarang sudah di support. Saya punya 10 PV di 1475. Sudah punya ya. Di 1475, sekarang di 1455. Jadi Anda mungkin sudah beli mungkin tadi ya. Kalau kita lihat dari penutupan hari ini cukup bagus ya secara candle ya. Dan kita bicara target penurunan, memang secara area ya, area support yang ini sudah tercapai. Jadi ini adalah area support yang sebelumnya juga pernah menjadi resist. Ini resist ya. Jadi ini sudah masuk ke dalam area 1465 sampai dengan 1435, ini adalah support area yang merupakan target turun JPFA. Nah, untuk Anda sudah punya ya, Anda bisa hold dengan proteksi di 1420 ke bawah. Untuk TP terdekat di 1550 ya, ini adalah resist terdekat. Kemudian untuk TP selanjutnya di area yang cukup kuat di 1680 sampai dengan 1700. Seperti itu.
Sore Pak Yap, mau tanya apakah saham NAIK akan beralih ke uptrend, maksudnya reversal kali ya, ke depannya. Apakah bagus untuk trend following? Mohon analisanya. Oke, kita lihat apakah terjadi reversal dari saham NAIK ini. Belum ya, jauh sekali untuk trend following ya, jelas ini downtrend dan juga belum ada indikasi di uptrend. Jadi untuk saat ini adalah swing only, seperti itu. Semoga bisa cepat jadi member PTR, 2 tahun cuma jadi subscriber. Amin. Semoga di lapangan segala rezekinya, tradingnya lancar, investasinya lancar, sehingga memiliki dana yang lebih untuk merasakan Jeff Advisor ya. Oke. Pagi Pak Yap, mau nanya saham ADRO sekarang lagi turun, apakah bagus untuk investasi dan bagusnya beli di angka berapa ya Pak? Mohon analisis secara teknikal dan fundamental keuangannya. Untuk fundamental ADRO setelah spin off kami belum bisa berkomentar apapun karena belum ada 1 tahun setelah spin off. Jadi terjadi perubahan yang signifikan tentu saja setelah terjadi spin off dengan AAD ya. Jadi seperti yang sudah kami bahas saat sebelum spin off, ketika saat itu di angka 3.000-an akan turun ke 2.000, ke bawah 2.000, bahkan kita sudah sampaikan ke Bapak Ibu semua ya di tahun-tahun kemarin. Dan saat ini setelah spin off tentu saja akan terjadi perubahan yang signifikan pada fundamental, dan terjadinya perubahan ini akan merubah proyeksi-proyeksi untuk saham ADARO ke depannya. Jadi kita masih belum merekomendasikan ADARO untuk investasi dan saat ini trading only. Oke. Malam Pak Yef, mohon analisa secara teknikal untuk ESSA. Saya sudah punya di 635, target TP-nya di berapa? Sudah punya di 635, sekarang 615. Kebetulan memang saham ini baru false breakout ya. Jadi seperti ini contoh dari false breakout. Breakout ya dengan cukup signifikan ya ini ya, 15%, tapi setelah itu dia balik. Secara struktur teknikal dia memang seperti itu ya, beberapa kali kita bisa lihat dari contoh ya. Jadi ketika kita buy on breakout, buy on support atau apapun itu, kita harus tahu bagaimana secara karakteristik saham ini. Apakah seringkali terjadi false ataupun tidak, kita bisa lihat secara historical. Sehingga dengan demikian kita bisa mengantisipasinya lebih baik. Nah seperti ini ya, saham ini sering kali terjadi false breakout. Kita contoh yang terakhir ya, ketika breakout ya di Januari ya, ketika dia sempat terkonsolidasi kemudian dia balik ke atas EMA dan breakout dari resistance 850 kemudian balik. Apa yang kita harus lakukan? Out ya, seperti itu. Ini juga sudah pernah terjadi sebelumnya ya, sempat breakout ya, kemudian dia terkonsolidasi dan balik ke bawah support atau resist sebelumnya yang di breakout, kita harus keluar. Nah ini terjadi lagi ya, setelah breakout dan balik, yang dilakukan adalah untuk swing trading adalah out, seperti itu ya. Jadi tidak bisa kita paksakan untuk kita hold saham seperti ini ya, kita harus pelajari ya. Semua orang bisa pelajarin kok, bisa dilihat bagaimana karakteristiknya seperti itu. Memang tidak bisa tentu saja tidak dapat dipastikan akan mengulang-ulang terus, tetapi kita punya data secara probabilitas saham ini polanya seperti itu, karakteristik seperti itu. Ketika dia breakout, gagal, dan trennya adalah turun, dia berarti akan melanjutkan tren turun. Sebelum tren turun berlanjut, dia akan mencoba untuk membentuk sebuah pola breakout, dan dia akan kembali ke downtrend. Apa yang kita harus lakukan? Kita memang ini adalah strategi swing trading, tetapi swing yang sekarang berjalan adalah swing turun, sehingga yang kita lakukan adalah out kalau kita sudah punya, atau kalau kita mau beli kita tunggu swingnya ini kembali swing naik, seperti itu. Untuk TP ya, kalau misalkan Anda punya untuk sell on strength misalkan ya, Anda bisa sell on strength misalkan di 640 atau di modal ya di 650 pun bisa. Misalkan ya seperti ini ya, breakout ya, kemudian dia balik lagi ke area sebelumnya, kemudian dia meretest lagi. Nah ini adalah kesempatan untuk sell on strength. Jangan sampai Anda menahan ya, istilahnya sayang untuk dijual. Kalau Anda sayang ya akan berpotensi untuk dibawa turun lebih jauh gitu. Bantu analisa saham PNLF untuk jangka menengah, apakah layak masuk di harga sekarang? Untuk jangka menengah berarti trend following ya, untuk di kami untuk jangka menengah itu trend following. Untuk saat ini belum layak karena masih dalam tren turun, jelas ya trennya turun. Swing trading jangka pendek.
Malam Pak, tolong analisa saham MUTU untuk invest beserta TA plan-nya. Terima kasih. Oke, kita lihat. Jangan dipanggil suhu ya. Saya biasa-biasa ya, Mas, sama masih belajar juga sama ya. Gitu. Oke, untuk fundamentalnya dulu ya, karena ini adalah pertanyaan investasi seperti biasa ya. Oke, kita lihat dari pertumbuhan. Ini saham baru IPO mungkin ya. Sebentar. Oke, IPO tahun 2023 kuartal ketiga. Ya, masuk ke kuartal ketiga. Berarti yang kita bisa lihat adalah data 2024. Ya, 2024 seperti apa, bagus atau tidak gitu ya. Itu kita lihat ya. Oke, 2024 secara pertumbuhan tidak baik, tidak layak. Kenapa? Karena pertumbuhan hanya terlihat di atas. Ya, Anda lihat sendiri ya, secara revenue tumbuh 7%, namun secara profitabilitas operasionalnya turun 18%, sehingga kita kategorikan tidak masuk ke dalam kriteria layak investasi. Ketika kita menentukan layak investasi adalah pertumbuhan di bawah haruslah lebih besar daripada pertumbuhan di atas. Pertumbuhan laba harus lebih besar daripada pertumbuhan sales ataupun penjualan ataupun revenue. Jadi menurut saya secara fundamental Anda bisa menemukan yang lebih baik lagi. Secara teknikal ini akan berpotensi untuk membentuk pola rounding setidaknya di 0,6 dari wave terakhir. Jadi ini potensi kenaikannya mungkin kalau dia bisa lewati 113 ini bisa naik lanjut ke 152. Secara teknikal ini masuk ke trading only. Oke. Malam saya beli IPCC di harga 964 dan saat ini sahamnya downtrend terus, padahal downtrend terus, tidak ada downtrend terus, tidak ada. Semua saham memiliki tren yang bisa berubah, tidak ada terus menerus. Padahal belum bagi dividen mungkin ya. Menurut Bapak, apakah like saya hold sampai X date atau saya TP aja? Terima kasih banyak. Untuk saat ini saham IPCC kami pun punya di Bull Center ya, dan kami sedang melakukan distribusi supaya tidak ada Yev punya nih saham ini makanya dikasih tahu ini bagus. Nah, enggak gitu ya. Kalau kita bilang jual, kita jual. Kita bilang beli ya kita beli. Kita akumulasi, kebetulan ditanya ya kita akan jawab apa adanya ya. Oh, sebagai bukti, mana buktinya gitu kan. Biasanya kan orang seperti itu ya. Nih kita distribusikan. Ya. Beberapa kali ya, sudah beberapa hari terakhir ini kita jual ya di atas 1205. Jadi kalau pertanyaan Anda apakah kita hold atau tidak, kita akan mengikuti apa yang ada di JF Advisor ya. Ya, terakhir kita distribusikan tanggal 18 Jun. Nah, ini ya. Ya. Kebetulan setelah kita distribusikan memang turun. Kebetulan di Bull Center. Kita jual di atas 1205. Setelah itu distribusi ya. Dan ini apakah trennya turun? Menurut saya tidak turun ya kalau kita time frame jangka menengah. Untuk apakah kita bisa hold sampai dengan dia punya dividen ex-date dividen? Ya kalau saya mengikuti apa yang sudah, kita memang tidak cari dividen ya di Bull Center. Jadi nanti kalau kita tunggu ex-date ya Anda ketarik di bawah atau gap down karena indikatornya seperti ini ya, lebih baik saya jual dari cut profit daripada kita hold untuk dapat dividen ternyata turunnya lebih dalam gitu ya. Misalkan ini tuh dividennya berapa? 68 katakanlah ya, 60 lah gitu ya. Di harga sekarang ini ya, ini kan tanggal 26 berarti 2 hari lagi ya. Mungkin dia masih bisa naik lagi ke 1060 ke atas ya, 1070 misalkan. Kita katakanlah 60 poin ya ke bawah. Itu di 1010. Ya, sedangkan Anda punya modal di 964. Tentu saja capital gain Anda berkurang. Ya. Jadi menurut saya kalau saya bisa katakan lebih baik kalau kita misalkan swing trade ya saat ini, menurut saya ini adalah saat untuk sell on strength. Nanti kalau kita mau re-entry di bawah sini pun bisa di 985 ataupun di modal Anda pun juga bisa
gitu ya. Kebetulan ini untuk apa namanya Bulls Hunter memang modalnya sangat di bawah ya. Kita mulai akumulasi itu wah ya mohon maaf kita belinya tentu saja di bawah ya, saat trennya ini baru dimulai akhir tahun kemarin di 700-an ya, kira-kira di sini ya, di area ini. Tentunya saat belum uptrend terakselerasi seperti ini. Setelah kita rekomendasikan di Bulls Hunter, tentu saja saham ini baru naik, tidak langsung naik ya. Yang kita harapkan kan saham itu ketika kita rekomendasikan sahamnya nggak naik malah turun gitu ya, supaya member-member bisa beli. Saham ini setelah kita rekomendasikan di bulan November ya, November itu di sini ya. Nah, ini ya, turun ya. Turun nih sampai dengan 700 bahkan di bawah 700. Ya, tentu saja member Bulls Hunter sangat senang seharusnya mendapatkan rekomendasi saham bagus, uptrend dan diberikan penurunan. Ya, setelah itu dia naik hampir 80%. Baru di bulan April. Jadi butuh waktu 3 bulan. Itulah perbedaannya dengan private trading room. Yang di private trading misalkan beli sore ini, besok pagi mungkin atau siang besok bisa dijual gitu. Kalau di Bulls Hunter mungkin Anda bisa akumulasi sebulan baru dijual beberapa bulan ke depan gitu loh. Ini salah satu edukasi juga ya, ada yang bingung mau join PTR apa mau join Bulls Hunter gitu ya. Nah, kalau Anda santai, Anda nggak punya waktu, Bulls Hunter adalah pilihan terbaik ya untuk trading. Di trading tentu saja tidak ada fundamental ya, kita hanya melihat tren teknikalnya gitu. Sedikit edukasi, jadi kalau saya punya di 964 ya saya akan jual. Kenapa? Karena sangat mudah sekali untuk kembali ke modal itu. Nah, kalau misalkan kita dapat dividen ya, kalau dividennya biasanya turunnya lebih dalam dari dividennya gitu ya. Silahkan, pilihan ada di tangan Anda sendiri. Kalau Anda bertanya pada kami, seperti itulah jawaban saya. Oke, CBDK buat invest baiknya masuk di berapa Pak? Target di berapa? Ini tanya teknikal ya berarti ya. Saya nggak akan jawab ini layak atau tidak. Saya nggak akan jelaskan ini fundamentalnya bagaimana ya. Tapi kalau secara teknikal saham ini memang baru ya. Kita buat di monthly pun seperti ini chartnya. Sebenarnya ya belum, sangat masih prematur untuk kita buat analisa teknikal. Karena indikatornya belum ada ya. Yang kita bisa tahu saham ini trennya turun. Dari mana kita tahu trennya ini turun? Ya kita tahu dari sini, trennya turun. Ya, jadi kalau Anda beli di saham ini dengan catatan ya, dengan catatan Anda sudah mengecek fundamentalnya ini layak. Ya, siap-siap aja dibawa turun. Kita ambil contoh saham yang layak invest seperti saham Mitratel ya. Kemudian yang kemarin kita bahas ya. Atau case di kita ada saham Tower Bersama beberapa tahun yang lalu. Kemudian saham Bali ya, itu juga downtrend saat kita invest ya nggak apa-apa ya. Jadi trennya ini turun. Jadi kalau masuk tentu saja Anda bisa beli secara bertahap. Setelah dia membentuk low baru Anda bisa tambah dan tambah dan tambah sampai dengan maksimal alokasi ya. Best price ya, karena best price adalah target yang tidak mudah untuk dapat dicapai. Kita akan bicara ekstensinya di 2200. Tren turun ini jangka panjang ya, jangka panjang. Jadi kalau kita bicara jangka panjang tentunya tidak dicapai dalam besok atau minggu depan. Oke, jadi time frame jangka panjang. Bisa nggak ke sana? Ya, secara teknikal bisa, tetapi saya tidak bisa memastikan apakah akan di sana atau tidak. Tetapi pertanyaan best price-nya di berapa? Kalau kita bicara ekstensi, itu adalah best price di 2000-an ya. Sekarang ini harganya masih di 5000-an gitu. Oke. Sudah ya, terima kasih Pak ya, sama-sama. Semoga dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Semoga dapat menjawab sesuai dengan pertanyaan. Apabila mungkin tidak jawaban saya kurang lengkap atau kurang memuaskan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan advisor apabila Anda member Yef Advisor, karena bertanya kepada mereka jawabannya akan lebih baik, jauh lebih akurat ya, tentu saja. Karena mereka menggunakan sistem dan kami hanya menggunakan chart yang ada di trading view ataupun data yang sifatnya sangat mungkin lebih lemah untuk kita ambil sebagai pedoman gitu ya. Jadi saran saya apabila Anda sudah menjadi member ya Yef Advisor, konsultasikan selalu sebelum mengambil keputusan. Jangan sampai Anda nyangkut dulu ya, nyangkut puluhan persen dulu baru konsultasi. Itu akan lebih menyulitkan kita ataupun Anda
untuk mengantisipasi atau untuk memperbaiki posisi Anda. Ya, lebih baik diantisipasi lebih awal gitu ya. Silahkan dianalisa lagi apa yang saya sampaikan, jangan ditelan mentah-mentah ya. Analisa lagi, buat trading plan apabila Anda trading, apabila Anda invest, selalu analisa secara mendalam, melakukan proyeksi untuk beberapa tahun ke depan karena adalah komitmen jangka panjang ya untuk investasi. Itu saja pesan saya untuk malam ini. Selamat malam dan selamat beristirahat. Oh ya, untuk waiting list masih ada antrian sekitar 7 ya, menambah 2 tertanggal 24 ini update terakhir sore tadi ya, sampai dengan 4 Juli ya untuk estimasi kuota tersedia. Jadi apabila Anda ingin trading bersama YF Advisor, swing trading dan ada full time, Anda bisa join private trading room. Oke? Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Selamat malam dan selamat beristirahat.